Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya Vidias di channel Belajar Gitar Klasik mulai dari nol. Nah, sekarang kita mulai mainkan lagu Happy Birthday-nya ya. Udah disiapin semua kertasnya? Ini kertasnya kita siapin dua-duanya, yang Happy Birthday taruh di sebelah kiri, yang fretboard fret 0 sampai 3 sebelah kanan, taruh di bersebelahan gini ya, supaya kita gampang nyarinya. Oke, kita mulai dari phrase pertama. Jadi ini kita bagi-bagi menjadi 4 phrase ya. Jadi ini Happy Birthday to you, ini satu phrase pertama. Happy birthday to you, ini phrase kedua. Happy birthday, ini phrase ketiga. Lalu yang terakhir, happy birthday to you, ini phrase yang keempat. Nah, sekarang kita coba phrase yang pertama dulu ya. Langkah-langkahnya untuk latihan lagu pertama ini, lagu Happy Birthday, itu ada step by step menghafal satu phrase. Phrase itu apa? Phrase itu yang itu tadi ya, kalimat ya, Happy Birthday to you, itu satu phrase. Nah, kita mau menghafal satu phrase ini. Nah, caranya, langkah pertama baca satu not, mainkan satu not, diulang-ulang sampai hafal. Nah, kita mulai dengan baca satu not, main satu not. Nah, ini nada apa ini? Di garis kedua. Kita lihat di sini, garis kedua itu masih di bawah ini ya. Berarti nggak ada di sini. Berarti kita turunin ini ya, kertasnya. Kita lihat. Nah, garis kedua itu ada di sisi kanan nih. Ini ternyata adalah nada G. Nah, teman-teman hafalin nih. Garis kedua itu nada G. G-nya ada di mana? Ternyata ada di senar 3 open string. Ya, udah tahu kan ya, kalau diketik di daerah head ini open string. Kalau di daerah fretboard ini berarti ditekan pakai jari kiri. Kalau ini open string nggak usah ditekan, tinggal dipetik. Jadi teman-teman petik senar 3 dengan tanpa ditekan. Ya, begini. Ini tangan saya nggak nekan karena open string. Lalu kita petik senar 3. 1, 2, 3. Nih. Ya. Di sini ya, di sini G-nya ada 2 kali ya. Happy, ketukan 3 turun, 3 naik. Jadi kita petik 2 kali. Happy. Ya, happy. Oke. Terus kita lanjut lagi. Ini ada di spasi kedua. Nada apa itu? Kita lihat di sini. Nah, spasi kedua lebih tinggi dari ini, berarti ada di atas. Nah, ini spasi kedua ternyata adalah A. Ya, teman-teman hafalin, spasi kedua itu nada A. A-nya ada di mana? Ada di senar 3 fret 2. Senar 3 fret 2. Kita mainin. Berarti ini saya tekan senar 3 fret 2.
Nekannya pakai jari berapa? Pakai jari 2 karena di fret 2. Lalu saya petik senar 3-nya. Birth. Jadi G tadi, G 2 kali, happy. Lalu tekan A, birth. Begitu. Lanjut lagi. Nah, habis dari A, turun lagi ke garis. Berarti ini sama sama ini tadi kan? Ini tadi nada apa? Masih ingat? Nada G kan? Nada G, senar 3 open string. Jadi G, G, A, G. Begitu. Ya. Kita mainkan. G, G, A, G. G, G, A, G. Ya. Terus lanjut lagi. Ini nada apa ini? Di spasi ketiga. Yang ngitungin dari bawah, spasi ketiga. Spasi ketiga itu apa? Kita lihat di sini. Mana dia? Ini dia spasi ketiga. Ternyata adalah nada C. Nah, teman-teman hafalin. Spasi ketiga itu adalah nada C dan mainnya di senar 2 fret 1. Ya, senar 2 fret 1. Kita mainin. Ini nada C-nya, senar 2 fret 1, pakai jari berapa? Pakai jari 1 karena di fret 1. Lalu saya petik senar 2. To happy birthday to. Ini C-nya ya. Terus lanjut lagi. Nah, happy birthday to you. You-nya ini ada di garis ketiga atau garis paling tengah. Apa itu? Nah, ini dia. Ya. Garis paling tengah ini ternyata adalah nada B. Ya, ini B. Dan mainnya ada di open string, senar 2. Oke. Open string senar 2. Ini. Saya petik langsung senar 2-nya. Ini nggak ditekan karena open string. U. Jadi C dengan B sama-sama senar 2. Bedanya kalau C ditekan fret 1, ini to. Kalau B dilepas, U. Jadi to you. Ya, jadi kita ulang. G, G, A, G, C, B. Ya. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkahnya tadi gimana? Baca satu not, mainkan satu not, diulang-ulang sampai hafal. Nah, proses baca ini kita ulang-ulang sampai hafal. Ya, kita ulang lagi dari kiri. Ini apa tadi? Masih ingat nggak? G kan? G, G. Kita mainin. G, G. Ya. Terus lanjut ke kanannya A. A. Terus lanjutnya lanannya lagi G lagi. Kanan lagi C. Kanan lagi B. Begitu. Ulang lagi. Kiri lagi. G, G, kanannya A, kanannya lagi G, kanannya lagi C, kanannya lagi B. Begitu. Nah, itu langkah pertama. Teman-teman ulang-ulang sampai hafal. Nah, terus langkah kedua, mainkan ketukannya
Ketukan atau ritmenya saja tanpa nada, ulangi sampai hafal. Nah, ini maksudnya ritmenya aja atau ketukannya aja tuh maksudnya gini. Ini kan ketukannya tadi kan begini nih. Nah, ini kan setengah setengah, satu 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 dua. Ya, ulang, setengah setengah, satu 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 dua. Atau kalau dari angka ketukan keberapanya ini 3 turun 3 naik, ya, ga dan tu, wa, ga, tu, wa, ga dan tu, wa, ga, tu, wa, begitu kan? Nah, sekarang teman-teman kita mainkan ketukannya aja, ya, ga dan tu, wa, ga, tu, wa. Nah, ritmenya aja berarti bisa kita ketuk ini, ga dan tu, wa, ga, tu, wa, ga dan tu, wa, ga, tu, wa. Bisa juga dengan dipetik, ga dan tu, wa, ga, tu, wa. Ya, jadi pakai senar yang paling gampang aja, senar 1 misalnya, open string aja, terus petik ga dan tu, wa, ga, tu, wa, ga dan tu, wa, ga, tu, wa. Nah, begitu, itu adalah yang langkah ke 2. Sekarang langkah ketiga, mainkan ritmenya di senar sesungguhnya tapi open string saja. Nah, ini maksudnya gini. Ini kan senar 3 open string. Berarti senar 3. Ini senar 3 fret 2. Berarti senar 3 juga. Ini senar 3 juga. Lah, ini senar 2 fret 1. Berarti senar 2 kan? Ini senar 2 open string, berarti senar 2. Berarti ini 3 3 3 3 2 2. Nah, itu kita lihat senarnya aja. Nggak usah ditekan, open string aja begitu. Ya. Jadi kita petik aja nih. Kita petik aja nih. Senar 3 3 ga 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 wa wa. Ya, harusnya kan? Tapi ininya saya nggak pakai, ininya aja. Begitu. Nah, begitu ya. Biasanya kalau kita mainkan bagian yang sulit caranya gini. Jadi dimainin tangan kanannya aja di senar yang sesungguhnya, tapi tanpa tangan kiri. Nah, nanti baru tangan kirinya pakai kalau udah yang kanan hafal gitu. Nah, sekarang langkah berikutnya. Langkah ke 4 ya. Nah, langkah keempat ini digabung nih. Yang udah kita latih di langkah-langkah sebelumnya tadi, 1 2 3 digabung. Not dan rhythm. Berarti udah main lagunya beneran nih. Udah bunyi lagunya nih sekarang. Jadi kita main ini nih. Ya, kita main ini. G G A G C B gitu ya.
Jadi pertama tadi kan kita cuma baca notnya, mainnya di sini, mainnya di sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, tapi ketukannya kita belum pakai, jadi masih baca, masih pelan-pelan, nggak pakai ketukan cepat atau lambatnya, setengah ketuk atau satu ketuk atau dua ketuknya nggak pakai. Nah, langkah kedua kita ritmenya aja. Langkah ketiga, senar sebenarnya dipetik tapi tanpa tangan kiri. Nah, langkah keempat pakai tangan kiri kanan lengkap. Tapi lambat. Diulang-ulang sampai ketukannya benar. Nah, begitu ya. Terus langkah berikutnya apa? Langkah kelima, tambahkan dynamic. Diulang-ulang sampai hafal. Jadi dynamicnya seperti apa di sini? Nah, dynamicnya itu kita lihat di sini ya. Ini dari mezzo piano. Mezzo piano itu sedang agak lembut, lalu crescendo makin keras, lalu puncaknya forte di nada yang tertinggi ini, di puncak ini, lalu melemah decrescendo sampai kembali ke mezzo piano lagi ya. Dari mezzo piano nanjak ke forte, terus turun ke mezzo piano lagi, begitu. Nah, padahal kita baru sampai sini nih, jadi baru mulai mengeras ya. Mengerasnya masih berlanjut nih sebetulnya, tapi kita baru sampai sini ya. Teman-teman mainin mengeras dikit lah, nambah kerasnya dikit gitu ya. Ya, kita mainin mengeras dikit dari lembut ya. Ya, mengeras dikit ya. Tenaganya diatur, makin nekennya makin dalam ya. Yang tadinya nekennya dikit jadi makin lama makin dalam. Gitu ya. Nah, ini jangan terlalu keras karena itu masih nanjak terus sampai ke yang nada G yang di puncak itu. Nah, begitu. Itu tadi poin yang ke 5 ya. Ya, terus poin ke-6, hafalkan perlakuan khusus, diulang-ulang sampai hafal. Nah, perlakuan khususnya apa nih? Perlakuan khusus itu misalnya teman-teman misalnya ngerasa kalau G ini kan gampang nih ya, tinggal petik tanpa tangan kiri open string. Lalu A juga mungkin masih gampang. Nah, C ini nih, C ini kan jari kita agak miring ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang pas nekannya kurang bersih suaranya misalnya. Ya, ini kan jari kita kan bentuknya gini nih. Kalau dibuka, ini miring kan? Ini miring. Nah, ini kalau neken kan berarti ini miring kan. Jadi kenaknya memang agak ke sini, bukan di tengah banget. Kalau ini bisa tengah banget, kalau ini memang agak ke sini. Kalau keringking agak ke sini, memang begitu. Ya, jadi ini mungkin teman-teman pas neken C ini suaranya kurang bersih misalnya. Nah, ini kan perlu perlakuan khusus nih. Kalau neken C artinya khusus, kalau neken C teman-teman jarinya mesti gimana biar bersih suaranya. Nah, itu yang saya maksud perlakuan khusus. Nah, itu ikut dihafal. Jadi teman-teman main G, G, A, G biasa. Nah, pas C perlakuan khusus nih. Saya harus begini jarinya.
Nah, itu termasuk yang dihafal. Jadi menghafal itu bukan cuma ngafal lagunya, ngafal bunyinya, ngafal nadanya, ngafal jarinya, bukan cuma itu, tapi juga perlakuan khusus itu tadi ikut dihafal gitu. Ya, ikut dihafal. Nah, itu dilatih, diulang-ulang sehingga nanti perlakuan khususnya itu udah otomatis jalan, nggak dipikir lagi bahwa kalau ke sini jari saya harus begini, begitu maksudnya. Nah, itu ikut dihafal, nah dan diulang-ulang gitu ya. Jadi kita tambahin perlakuan khususnya, tambahin dinamiknya, udah kita latih lagi. Ya, begitu ya. Nah, udah. Sekarang apa lagi poinnya? Poin ketujuh, gunakan metronom, speed paling lambat sampai tanpa delay. Nah, kita tambahkan metronom sekarang ya. Speed paling lambat misalkan berapa? 50 misalnya. Nah, begini. Rasakan metronomnya. Dirasakan metronomnya, ketukannya. Di copy ke badan ya, diikutin pakai badan begini. Boleh kaki, boleh kepala. Supaya apa? Supaya kita tahu tok berikutnya kapan. Nah, kapan berikutnya kita tahu. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Di ketukan ketiga kita mulai ya. Tu, wa, gitu ya. Kalau masih kecepatan kita kurangin, misalkan 40. Nah, kita rasain nih, toknya kapan nih? Tok, 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 sampai teman-teman bisa nebak kapan tok berikutnya. Tok, tok ya. Tu, kita hitung ya. Tu, wa, muter, muter terus, ulang terus. Nah, begitu. Itu tadi yang langkah ketujuh dari step by step menghafal satu phrase ya. Jadi menghafal satu phrase itu langkahnya 7 ini tadi. Nah, setelah 7 ini oke, diulang-ulang tanpa salah walaupun di speed yang sangat lambat, baru langkah terakhirnya yang langkah setelah step by step menghafal satu phrase, lalu langkah berikutnya adalah mempercepat satu phrase tadi bertahap sampai di atas suggested tempo. Nah, suggested tempo itu yang mana? Ini suggested tempo nih. Nah, ini ya. Suggested temponya 120. Ya, 120. Nah, 120 itu seberapa? Kalau kita tadi barusan mainnya itu tadi 50 ya. Tadi 50, terus kita kurangin jadi 40. Nah, ini suggested temponya 120. Jadi 120 itu 120 BPM. BPM itu beat per menit. Berarti apa? Berarti dalam 1 menit bunyi tok metronom ini sebanyak 120 kali. Gitu. Jadi satu kali tok berapa detik tuh? Tiap berapa detik dia bunyi? Nah, kalau 1 menit, kalau 60 berarti 1 menit bunyi 60 kali. Berarti kan 1 menit kan 60 detik. Kalau bunyi 60 kali berarti 1 kali tok
1 detik kan, tiap 1 detik bunyi maksudnya. Nah kalau 120 berapa detik, tiap berapa detik bunyi. 120 itu berapa kali lebih banyak dari 60? 2 kali kan, berarti 2 kali lebih cepat. Berarti 2 kali lebih cepat dari 1 detik, berarti setengah detik gitu. Setengah detik, tiap setengah detik dia bunyi. Nah jadi ini yang not 1 ketuk ini setengah detik ya. Berarti kalau not yang 2 ketuk berarti 1 detik. Kalau yang 1 ketuk setengah berarti yang 2 ketuk 1 kan. Berarti yang setengah ketuk berapa? Setengah detik dibagi 2, jadi 1/4 detik. Ya, lumayan cepat segini nih. Nah, ini 120 nih. Nah, segini. Ya. Jadi naik tuh, pak, gak tuh, pak. Nah, begitu. Ini contoh aja ya, ini contoh suggested temponya 120. Ini cuma contoh. Ya. Jadi di sini tadi dibilang percepat 1 phrase bertahap sampai di atas suggested tempo. Suggested temponya 120. Nah, kenapa kita sampai di atas 120? 120 itu di atas 120 itu berapa? Ya, misalkan 130 atau 140. Supaya apa? Supaya kita bisa main lebih cepat dari yang disarankan. Ya, disarankan 120, kita jangan latihan cuma sampai 120. Kita latih misalnya sampai 140. Kalau 140 udah bisa, berarti yang 120-nya gampang gitu ya. Karena kalau cuman latihan sampai 120 aja kan pas-pasan tuh. Kalau main di kamar oke, bisa. Tapi kalau ditonton, ditambah beban ditonton pasti berantakan gitu ya. Belum tentu bisa kalau ditonton. Kalau main di kamar bisa. Nah, makanya kita latih 140 supaya kalau ditonton main 120 bisa begitu ya. Itu kan ibaratnya ini kan, ibaratnya misalkan olahraga ya, bela diri ya. Taekwondo misalnya kan. Misalkan kalau nendang kepala orang nih tingginya segini. Nah, dia kan nggak latih sampai segini aja. Dia latih sampai ke atas ini, sampai split bisa lurus ke atas. Apa gunanya? Kan lawannya di depan sana, nggak ada di atas. Nah, gunanya yaitu tadi, dia latih sampai lebih dari yang dibutuhkan. Butuhnya segini, dia latih sampai segini. Jadi kalau segini aja bisa, maka nendang segini gampang begitu ya. Kayak gitulah kira-kira ya analoginya ya. Jadi kita latih sampai di atas yang disarankan supaya bisa main yang disarankan itu, jadi kita merasa gampang gitu. Nah, sekarang cara mempercepatnya gimana? Metronomnya tadi dinaikin dikit-dikit. Tadi kita udah bisa main 40 ya, segini. Terus sudah bisa naikin lagi 45 ya, naikin lagi 50. Nah, naiknya berapa terserah teman-teman ya, dirasain sendiri ya. Kalau masih gampang naiknya bisa agak banyak, 55 gitu. Kalau lagunya teman-teman merasa susah ya naiknya dikit-dikit, mungkin malah cuma 1-1 naiknya ya. Memang ini kayak makan waktu ya, banyak makan waktu memang, tapi ini adalah cara yang tercepat untuk mencapai speed yang kita mau dengan naikin dikit-dikit. Tapi setiap dinaikin itu semua poin-poin tadi perfect gitu ya. Kalau teman-teman naikin di suatu speed ternyata agak rusak, agak terganggu,
turunin lagi, batalin lagi, turunin lagi. Jadi setiap naik tuh pastikan semuanya bagus, sempurna, sampai tercapai speed yang di atas suggested speed tadi, suggested tempo, begitu. Karena apa? Kalau kita main langsung cepet nih, kadang salah, kadang benar, kadang salah, kadang benar. Hasilnya gimana? Yaitu kadang salah, kadang benar, nggak benar-benar gitu, nggak yakin mantep gitu. Jadi kita naikin sabar aja, tapi tiap naiknya perfect. Jadi nanti kalau udah sampai di atas suggested tempo masih oke, nah kita turunin suggested tempo, aman gitu, asal naikinnya sabar, pelan-pelan gitu. Gitu teman-teman, cara hafalkan dan lancarkan sampai cepat satu phrase ya. Nanti kita sambung ke phrase-phrase berikutnya. Oke.